Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam Cinta, episode 195. Tidak pengertian. Tante Feni pasti sangat bahagia di sana. Ia benar-benar memberikan harta warisannya untuk orang yang tepat. Amin. Radi tersenyum ketika mendengar pujian dari calon istrinya. Apa masih praktek? Iya mas, hanya saja ini pasiennya lagi sepi, jadi bisa video call. Sheila tersenyum. Jujur ya, jangan bohong. Radi menatap Sheila dengan raut wajah yang serius. Jujur apa? Tanya Sheila dengan tersenyum. Dokter, senang banyak pasien atau sedikit pasien? Sheila tertawa ketika mendengar pertanyaan yang menjebak seperti ini. Apa mas beranggapan bahwa dokter mendoakan banyak yang sakit supaya banyak yang datang untuk berobat? Sheila memandang Randi dengan mengerutkan keningnya. Randi tersenyum dan menganggukkan kepalanya ketika mendengar pertanyaan Sheila. Dokter sudah pasti senang bila banyak orang percaya kepadanya untuk berobat. Namun dokter lebih senang lagi bila melihat pasien sehat. Kami akan bahagia bila bisa menyembuhkan pasiennya. Dokter sangat mengetahui bahwa sakit itu sangat tidak enak. Karena itu ia berusaha untuk mengobati dan menolong pasien. Setiap kali melihat pasien yang sedang sakit, dokter akan selalu berdoa agar pasiennya bisa sembuh secepatnya. Ternyata dokter itu beda ya sama pemilik restoran. Randi tersenyum. Hahaha, ibu pasti berdoa agar saya selalu ramai. Iya, sepi sedikit aja ibu langsung panik dan bertanya, kenapa hari ini restoran kita sepi? Hahaha, sudah pasti ini. Sheila malu sendiri ketika melihat Randi menatapnya tanpa berkedip. Meskipun mereka hanya sedang melakukan video call, namun Sheila tidak bisa menutupi sikapnya yang salah tingkah. Rindu dek, Randi tersenyum. Melihat senyum Sheila dan juga tertawanya membuat dirinya semakin rindu. Pada belum lama Randi berpisah dengan calon istrinya. Ella juga. Sheila menatap wajah calon suaminya. Randi seakan tidak bisa berkata apa-apa ketika menatap wajah cantik Sheila. Seharusnya rasa rindu akan terobati bila mereka melakukan video call seperti ini. Namun ternyata rasa rindu semakin muncak ketika dirinya menatap wajah calon istrinya di layar ponselnya. Rasa cinta dan rasa rindunya semakin besar terasa setiap kali menatap wajah cantik Sheila. Cukup lama mereka saling diam dan hanya menatap layar ponselnya masing-masing. Ibu dan ayah mana? Sheila menatap Randi. Ada tuh lagi makan jagung bakar berdua. Ayah tuh paling senang kalau dapat kesempatan berdua dengan ibu. Ayah seperti anak muda. Sheila tertawa dan menutup mulutnya. Hahaha, ya seperti itulah. Sudah dulu ya, mas mau ke tempat ibu. Enggak enak kalau tinggalin ibu dan ayah lama-lama. Randi tersenyum. Iya, jawab Sheila yang menganggukkan kepalanya. Nanti mas telepon lagi kalau sudah sampai di kamar. Randi mengedipkan sebelah matanya. Sheila tersenyum ketika melihat calon suaminya. Dia sudah pandai mengedipkan matanya. Iya mas, Ella juga masih di rumah sakit. Kebetulan ini sudah ada pasien lagi. Sheila tersenyum genit dan memajukan bibirnya. Senyum mengemar bibirnya ketika melihat tingkah calon istrinya. Randi memajukan bibirnya dan memberikan ke layar ponsel miliknya. Muah. Muah. Sheila membalas kecupan dari calon suaminya. Sudah dulu ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Sheila yang tersenyum. Randi bersuka mengantar ponsel cukup lama berbicara dengan calon istrinya sambil melepaskan rasa rindunya. Randi kembali duduk di kursi yang tadi ditempatinya bersama dengan ayah dan ibunya. Melihat cara ayahnya memandangnya, yaitu bahwa ayahnya tidak senang ketika melihat dirinya datang.
Aku lupa ya, Randy menang Johan. Apa? Tanya Johan. Tidak boleh berdua-duaan, apalagi di tempat yang gelap-gelapan. Nanti akan ada orang ketiga. Jadi daripada setan, lebih baik anak ayah sendiri yang menjadi orang ketiganya. Randy tertawa lepas ketika melihat wajah kesal ayahnya. Johan menggeleng-gelengkan kepalanya, mana putranya duduk di samping calon istrinya. Kamu sudah dewasa, kau pasti mengerti perasaan ayahmu ini. Ayah sedang melakukan pendekatan dengan ibumu. Tapi kenapa kamu tidak bisa memberikan ayah sedikit kesempatan untuk bermesraan dengan ibumu? Johan meringis ketika Nina mencubit tangannya. Randy hanya mencibir ketika mendengar ucapan ayahnya. Ibu, aku mau jagungnya. Jagung yang sudah habis lebih dari setengah tersebut. Nina tersenyum ketika mendengar ucapan putranya. Ia mengarahkan jagung ke bibir putranya. Randy tersenyum dan menggigit jagung tersebut. Melihat tingkah Randy yang seperti ini membuat Johan semakin kesal dan juga cemburu. Tadi sewaktu Mas minta, adik protes. Tapi begitu Randy yang minta, langsung dikasih. Dan berbisik di telinga Nina. Mas jangan cemburu sama anak sendiri. Dan menatap wajah calon suaminya. Sikap Johan seperti ini sangat mirip seperti anak kecil menurutnya. Randy tersenyum mengejek ayahnya. Ia sangat senang ketika memanasi ayahnya seperti ini. Johan hanya diam ketika melihat putra dan calon istrinya. Meskipun ada rasa cemburu ketika melihat putranya, ia pun sangat manja dengan calon istrinya. Namun Johan tidak bisa menutupi rasa bahagianya. Dirinya merasa begitu sangat bahagia ketika bisa bersama seperti ini dengan putranya dan juga calon istrinya. Permisi Pak Johan, kapal yang Anda minta sudah siap, ucap pria parubaya berdiri di saut dekat Johan. Kapal apa Mas? Tanya Nina dengan mengeruk keningnya. Kita nikmati malam ini di tengah lautan. Nina diam ketika mendengar ucapan pria tersebut. Ayah, naik kapalnya ajak aku, tanya Randy. Mana mungkin, kau mau ayah tinggalkan? Johan memandang putranya. Melihat Randy duduk di sebelah Nina seperti ini, tidak sangat mirip. Putranya mengambil raut wajah ibunya, hanya kecerdasan dan postur tubuhnya yang sama dengan Johan. Kita akan berlayar bertiga. Kita akan menikmati indahnya malam di tengah lautan. Johan tersenyum. Asik, aku suka ya. Randy tidak sabar ingin secepatnya bisa berlayar dengan ayah dan ibunya. Nina tersenyum lega ketika melihat Johan yang mengatakan akan berlayar bertiga bersama dengan Randy. Nina kirain cuma berdua aja. Apa dek pengen berduaan sama Mas? Johan bertanya dengan penuh semangat. Ia menahan Nina dengan tersenyum dan besarkan matanya. Ya jelas, enggak lah Mas. Nina membesarkan matanya. Mas kirain ingin bermesraan, ternyata enggak. Johan berkata dengan lemas. Randy tertawa ketika melihat sikap ayah dan ibunya. Johan sengaja minta orangnya untuk nyuang kapal pesiar. Dia ingin menikmati indahnya laut di malam hari bersama dengan anak dan juga calon istrinya. Ayo, Johan menjulurkan tangannya agar Nina mau menyambutnya. Enggak usah dipegang Mas, Nina bisa jalan sendiri. Nina beranjak dari duduknya dan kemudian berjalan lebih dulu. Randy hanya tersenyum menang ayahnya dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Ibu itu malu karena ada kamu. Kalau nggak ada kamu, pasti ibu tidak akan menolak. Johan diam ketika Nina memandangnya dan membesarkan matanya. Mas cuma bercanda sayang. Johan tersenyum menyengir menatap Nina. Randy tertawa lepas ketika dirinya sudah tidak mampu lagi menahan tertawanya. Sikap lucu ayah dan ibunya sungguh mampu menggelitik perutnya. Dengan sengaja Randy memegang tangan ibunya dan berjalan lebih dulu daripada ayahnya. Lihat saja nanti bila ayah sudah menikah dengan ibu dan harap mempegang-pegang ibu kamu. John kesal dan berkata dalam hati. Ia berjalan di belakang Nina dan juga Randy.